Pernikahan tinggal 2 minggu lagi. Aku sudah menunggunya selama 4 tahun. Tapi sekarang dia malah setuju untuk menikahi kekasih masa kecilnya. Martin, kita akan menikah minggu depan. Tapi sekarang kamu setuju untuk menikahi orang lain. Apa kamu memikirkan perasaanku? Kamu anggap aku ini apa? Sienny, dia sedang berusaha mengambil kembali hak asuh putrinya. Dia meminta bantuanku karena sudah nggak ada lagi jalan. Pernikahannya juga cuma sandiwara. Selama kasus hukumnya berakhir, kita akan bercerai. Kita bisa mendaftarkan pernikahan kita nanti. Meskipun cuma demi proses perebutan hak asuh anak, apa surat nikah itu wajib? Dan juga, itu terjadi sehari sebelum pernikahan kita. Sejak Yesi menikah, dia cuma jadi ibu rumah tangga. Dia nggak punya pekerjaan dan penghasilan. Semuanya bergantung pada keluarga lelakinya. Jadi kalau dia mau memenangkan kasus ini, kita harus mencarikan dia suami yang berpenghasilan stabil, supaya bisa membuktikan bahwa dia mampu mengasuh anaknya. Kalau enggak, sulit untuk memenangkan kasusnya. Jadi, dia terpaksa minta bantuanku. Apa kamu gak memikirkan perasaanku sama sekali? Aku cuma bantu temanku. Lagi pula, cepat atau lambat kita akan mengurus surat nikah kita, kan? Dan juga perjanjian pranikah. Aku sudah jelas menulisnya. Cuma untuk membantu dia memenangkan hak asuh anak. Untuk tanggung jawab lainnya, aku nggak ada kewajiban menurutinya. Kamu itu sama sekali gak pikir ada yang salah dengan ini semua. Sienny, sampai kapan kamu begini terus? Pengacaranya sudah datang. Berapa lama lagi kamu sampai? Sebentar lagi. Oh iya, apa yang sudah aku lakukan sebelumnya? Aku kan sudah kasih tahu kalau Yesi mengalami pendarahan parah saat melahirkan Tania. Dia akan sulit untuk hamil ke depannya. Jadi, Tania anak satu-satunya. Aku harap kamu mengerti gimana perasaan dia sebagai seorang ibu. Besok masa percobaannya. Malam ini, aku harus berkonsultasi dengan pengacara tentang detailnya. Acara reuni, kamu pergi sendiri saja. Kamu bilang mau menikah. Aku harus pakai gaun warna apa supaya cocok nantinya? Risa, kamu gak usah pilih bajunya. Aku mau ganti mempelai prianya. Hah? Sayang, sudah jangan bercanda. Aku gak bercanda. Aku gak peduli. Kita tunggu dan lihat saja. Biar aku jelaskan pada Risa pelan-pelan. Aku gak bisa ngomong sekarang. Sampai ketemu di acara reuni ya. Hah? Sienny, di sini. Kenapa kamu gak datang sama Martin? Martin, dia ada keperluan mendadak. Dia gak bisa datang. Sienny, kalau dia nggak bisa datang hari ini, berarti kamu gantikan dia minum. Sienny, selamat ya. Impianmu jadi terwujud, bisa menikah dengan Martin. Betul sekali. Idola kampus kita dikenal sebagai pria dingin dan cuek. Sekarang sudah jadi pasangan Sienny. Sudahlah, kita harus merayakan ini. Minumlah. Jadi buku ini yang suka dia lihat. Buku apa ini? Martin, penggemarmu datang lagi. Martin, semangat. Martin, kamu gak apa-apa kan? Apa ini parah? Gak apa-apa. Apanya yang gak apa-apa? Tanganmu, kenapa darahnya banyak sekali? Tunggu sebentar, aku bawa perlengkapan perban dulu ya. Sienny, isi tasmu cukup lengkap ya? Cuaca sangat panas beberapa hari ini. Kamu jangan kena air dulu ya. Ini akan mudah terinfeksi. Kenapa? Siapa yang kirim ini? Hari ini ulang tahun Martin. Ini pasti hadiah dari Sienny. Sienny memang pintar kalau pilih hadiah. Ini semua barang yang disukai Martin. Ku kasih tahu ya, bola basket ini sulit untuk dibeli.
Oh, aku sangat iri padamu. Kalau ada wanita yang seperti ini padaku, aku sudah pasti jadikan dia pacar. Sieni, jadilah pacarku. Risa, Martin mau aku jadi pacarnya. Sungguh? Jenny, aku mau wawancari kamu ya. Kamu mau segera menikah dengan Martin, kan? Gimana perasaan kamu sekarang? Siapa yang bilang aku mau menikah sama Martin? Aku mau putus dengannya. Kamu mau putus dengan Martin? Apa kamu serius? Bukankah kalian berdua mau menikah? Apa kalian sedang bertengkar? Dia itu mabuk. Dia salah bicara. Tolong jangan anggap serius ya. Aku tahu itu. Gimana mungkin Sieni putus dengan Martin? Benar kan? Ini mungkin kecemasan sebelum menikah. Benar, kecemasan sebelum menikah. Oh, aku mengerti. Aku pikir akhirnya punya kesempatan. Dasar kamu ini. Sieni cuma punya satu orang di hatinya. Martin seorang. Martin, gimana bisa kamu melakukan ini kepadaku? Kamu brengsek. Dia brengsek. Shani, kamu bodoh karena terlalu cinta. Aku tahu kamu bercanda. Aku telepon Martinmu sekarang ya, untuk mengantar kamu pulang. Martin. Halo? Martin, kamu di mana? Mantan suamiku menemukan tempat baruku. Mereka terus mengetuk pintuku. Bisakah kamu datang sekarang juga? Ya sih, telepon polisi dulu. Aku segera ke sana. Risa, aku ada urusan mendesak. Jadi, tolong antar dia pulang. Martin, aku menelponmu untuk mengantarkan tunanganmu itu pulang. Sudahlah. Lagi pula, aku sudah gak butuh dia lagi. Relasi kamu luas sekali. Tolong posting lamaran pernikahan untukku ya. Bilang dalam waktu 2 minggu saja. Aku mau menikah. Siapa yang mau menikah denganku? Shani, apa kamu serius? Kamu mau ganti pasangan? Aku serius. Mulai saat ini, aku gak mau menikah dengan Martin. Kamu saudara terbaikku. Tolong bantu aku sebarkan informasi ini. Shani, kamu tenang saja ya. Serahkan semua padaku. Nanti aku antar kamu pulang ya. Kakak, Shani mau ganti pasangan. Kamu sudah mengaguminya bertahun-tahun kan? Akhirnya ini kesempatanmu. Halo? Aku dengar kamu mau ganti pasangan. Pertimbangkanlah aku. Aku gak nyangka kalau Risa bisa secepat ini. Karena Risa yang mengenalkannya. Berarti orang itu bisa dipercaya. Apa persyaratanmu? Pertama, tambahkan aku di kontakmu. Jangan diblokir dan jangan dihapus. Kedua, sekarang aku ada di Dakota. Datang dan cari aku. Dakota? Gimana bisa itu di kampung halamanku? Baiklah, aku janji. Tapi kasih aku waktu 1 minggu lagi. Setelah urusanku selesai, aku akan datang dan menikah denganmu. Martin, karena kamu mengabaikan hubungan kita berdua dan memilih menikahi kekasih masa kecilmu, jadi aku ganti posisimu. Halo, Pak Chandra. Aku dengar kamu mau dipindahkan ke Dakota. Menjadi penanggung jawab proyek baru. Ya, itu benar Charlie.
Tapi proyek ini kita masih kurang satu peneliti. Aku masih mencarinya dan aku rekomendasikan seseorang untukmu. Dia pasti bisa melakukannya. Oke, kalau dia memenuhi syarat, aku pribadi yang akan mengundangnya. Sieni, selamat datang kembali. Kamu lagi apa? Buang sampah. Betul, barang gak guna harus segera dibuang. Itu memenuhi rumah kita. Oh ya, tentang penundaan pernikahan kita, apa kamu sudah kasih tahu keluarga dan teman-teman? Aku sudah bilang semuanya batal. Bagus kalau gitu. Semua ini, aku gak mengerti soal gugatannya. Gak tahu kapan permainan ini selesai. Lebih baik kita batalkan dulu. Baiklah. Aku akan kabari mereka. Bukannya dia yang paling peduli dengan pernikahan ini? Kenapa reaksinya biasa saja? Dingin sekali. Apa dia marah? Kamu tenang saja. Aku akan segera menyelesaikannya. Pernikahan kita gak akan lama lagi. Oh ya, aku ada janji dengan klien besok membicarakan bisnis di Javas. Ikutlah denganku. Baiklah. Apa aku sedang berhalusinasi? Sieni, dia seperti orang yang berbeda. Selamat datang. Di mana ponselku? Martin, bisakah kamu telepon aku? Ponselku nggak ada. Paman Martin! Pelan-pelan. Kenapa mereka ada di sini? Oh, aku yang mengajaknya. Aku baru tahu tadi pagi Pak Kris mau bertemu hari ini. Dia sangat mengutamakan keluarga, terutama istri dan anak-anaknya. Jadi aku mengajak Yesi dan anaknya datang untuk berpura-pura jadi istri dan anakku. Sieni, hari ini kamu berpura-pura jadi sekretarisku ya. Ayo. Martin, kamu selalu begini. Melakukan apa yang kamu mau. Gak pernah berdiskusi denganku sebelumnya. Juga gak pernah memikirkan perasaanku. Gak sangka Pak Martin masih sangat muda. Anaknya sudah besar. Benar, kalian berdua kelihatannya pasangan yang serasi. Benar, suamiku sangat mencintaiku. Siapa ini? Oh, ini sekretarisku. Ayo kita duduk dulu, oke. Dokumennya. Sieni, tolong antarkan Pak Kris. Selamat bekerja. Iya, silakan ke sini. Masuklah. Paman Martin, teman sekelasku kasih aku 3 tiket. Pameran teknologi sekarang. Ayo antar aku ke sana. Kita bermain di pameran teknologi. Tentu saja boleh, tapi Paman harus mengantar Bibi Sieni pulang dulu. Gak bisa, Paman. Terlambat sedikit saja. Pamerannya akan segera berakhir. Lagi pula, hujannya nggak deras. Dia juga sudah dewasa, bisa pulang sendiri naik taksi. Tania, Bibi, kehujanan di luar sana. Kamu nggak boleh egois. Aku antar dulu mereka ke pameran. Kamu tunggu aku sebentar, nanti aku jemput. Tunggu, aku nggak bawa ponsel. Tunggu, aku nggak bawa ponsel. Aku nggak bisa pesan taksi.
Pak Chandra, sedang apa Anda di sini? Aku dengar kamu mau kembali ke Dakota. 2 tahun yang lalu, aku mengundangmu untuk bergabung dengan tim penelitian biologi. Tapi demi Martin, kamu menyanyiakan kesempatan ini. Sekarang, bisakah kamu bergabung dengan kami? Pak Chandra, aku gak nyangka 2 tahun kemudian kamu masih bersedia kasih aku kesempatan ini. Kali ini, kamu tenang saja. Aku pasti gak akan mengecewakanmu sama sekali. Halo? Kamu sudah sampai? Sudah. Ya, sudah. Tunggu. Malam ini, Yesi dan Tania akan datang untuk makan malam. Kira-kira jam 6 kami sampai. Kamu siapkan makanan. Halo? Dia berani menutup teleponku. Aku yang seharusnya menutup telepon dulu. Ini pertama kalinya dia menutup telepon. Mungkin karena kamu gak antar dia pulang. Jadi dia sangat marah. Kenapa harus marah? Tunggu aku pulang nanti. Aku kasih dia pelajaran. Jangan marah lagi. Kita lihat pamerannya sekarang ya. Ayo. Aku demam. Mungkin aku harus mandi dulu air hangat, lalu beristirahat. Tunggu aku sebentar. Nanti aku jemput. Aku nggak bawa ponsel. Aku nggak bisa pesan taksi. Aku ketiduran sampai sore. Apa kamu sudah melihatnya? Semua orang mendoakan kita bertiga. Shani, setelah kita dapat surat nikah, kita bertiga akan jadi keluarga. Dan kamu cuma selingkuhan yang gak dilihat sama publik. Sepertinya kamu sangat suka sampah ini. Aku kasih saja dia untukmu. Shani, kapan penerbanganmu? Nanti aku jemput. Halo? Siapa kamu? Kenapa kamu telepon tunanganku? Halo? Siapa kamu? Kenapa kamu telepon tunanganku? Bicaralah! Halo? Nomor siapa ini? Kenapa dia memanggil nama panggilanmu? Juga bertanya kapan penerbanganmu? Kesanku soal Martin. Dia sangat dingin sekali orangnya. Gak peduli dengan apapun juga. Martin, dia adik teman sekelasku. Kakinya terkilir. Aku membantunya sebentar saja. Martin, kamu gak ada pertanyaan untukku kah? Ada kelas laboratorium. Aku harus pergi. Hah? Martin! Aku gak nyangka. Hari ini, aku lihat dia cemburu kepadaku. Seharusnya itu terjadi di masa lalu. Aku pasti bakal senang. Tapi sekarang, aku sudah gak ada perasaan itu lagi. Bahkan sekecil apapun kebahagiaan. Kak Martin, itu pasti nomor penipu. Saat ini banyak penipuan. Mereka sangat arogan sekali. Mereka bisa mengetahui informasi pribadi kita. Begitukah? Paman, aku lapar. Aku mau makan ayam panggang. Apa makanan sudah siap? Gak ada. Aku sudah bicarakan di telepon tadi. Apa kurang jelas? Aku menyuruhmu menyiapkan sebelum jam 6. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Hari ini aku sedang gak enak badan. Aku gak mau masak sama sekali. Kamu seperti ini karena aku mau menikah dengan Yesi? Apa kamu marah? Bukan. Paman, Tania lapar. Sini.
Aku kasih tahu, gak peduli hari ini alasan apa. Kamu harus memasak makanan. Martin, aku demam tinggi sekarang. Bahkan badanku sangat lemah. Apa kamu gak lihat sama sekali? Kenapa kamu melihatku begitu? Ayo masak. Rupanya, kamu gak pernah peduli perasaanku. Sama sekali. Baiklah, aku akan masak. Martin, ini terakhir kalinya aku masak untukmu. Kenapa pusing sekali? Ayamku! Sieni, apa kamu ini anak TK ya? Gak bisa pegang piring dengan baik. Aku menyuruh kamu masak untuk ibu dan anak. Apa memasak sesuatu yang sulit? Kenapa kamu menghancurkannya? Itu makanan kesukaan Tania. Apa kamu coba mempermalukan aku? Kak Martin, pasti karena aku dan Tania datang ke sini. Aku rasa aku harus pergi. Sieni, kamu keras kepala dan temperamen. Seharusnya kamu melihat situasi. Yesi selalu menjaga Tania. Kamu bisa memasak makanan yang enak untuk mereka. Kenapa? Kamu gak punya sedikit empati. Sudah selesai bicaranya. Kalau sudah selesai, aku mau istirahat sekarang juga. Siapa yang menyuruh kamu pergi? Minta maaf pada Yesi dan Tania. Kamu demam? Panas sekali. Aku rasa kamu cuma sedang temperamen. Kalau kamu sakit, seharusnya kamu kasih tahu aku lebih awal. Aku pasti nggak akan paksa kamu masak. Tapi aku sudah bicara dengan jelas. Apa kamu gak dengar sama sekali? Aku hari ini sedang gak enak badan. Aku gak mau masak. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Tania. Paman Martin, perutku sakit sekali. Rasanya gak enak. Kak Martin, Tania, perutnya sedang sakit. Bisakah kamu antar dia ke rumah sakit? Tentu saja. Oh iya, karena kamu demam. Istirahat saja di rumah ya. Tania kesehatannya kurang baik. Aku takut kalau kamu pergi dengan kami, Tania bisa tertular kamu. Apa yang Yesi bilang benar. Kamu istirahat saja di rumah. Nanti aku antar kamu ke rumah sakit. Martin, kamu selalu saja memilih Yesi dan anaknya daripada aku. Jangan terburu-buru. Secepatnya, aku akan kasih kamu kebebasan. Halo, Jenny. Aku mau mengundurkan diri. Masuk. Shani, kamu benar-benar akan pergi. Apa kamu sudah menjadi istri bos? Mau ganti pekerjaan ya? Enggak, aku benar mau mengundurkan diri. Posisi supervisor administrasi, kalian perlu cari penggantinya. Setelah kamu meninggalkan perusahaan, kemana kamu pergi? Aku berencana kembali ke Dakota. Lagi pula keluargaku, teman-temanku dan aku semua ada di sana. Oh, tapi aku gak tahan berpisah denganmu. Pada awal pendirian perusahaan pun, cuma ada kita berempat saja, Martin dan Clinton. Aku bertanggung jawab atas urusan personel. Sisanya tanggung jawab kamu semua. Perusahaan berkembang jadi sebesar ini berkat kamu. Kamu pantas mendapatkan seenggaknya setengah dari pujian. Iya, untuk mendukung usaha wirausaha Martin, aku mencairkan semua tabunganku. Menolak undangan penelitian profesor. Pak Chandra, penelitian biologi di luar negeri, kamu sebaiknya menyerahkannya kepada orang lain saja. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantunya. Tapi pada akhirnya, semua itu untuk kepentingan orang lain. Shani, apa ini antara kamu dan juga Martin ya? Gak ada. Berhenti memikirkan terlalu dalam. Aku pergi ya. Halo, pelan-pelan aku berencana kembali ke Dakota. Aku sudah membeli tiket pesawat 2 hari lagi. Baiklah, apa kamu butuh aku jemput? Tiket pesawat untuk apa?
Aku nggak peduli tentang itu. Ayo ikut ke rumah sakit. Ada kecelakaan kecil di jalan hari ini. Nggak ada apa-apa antara Yesi dan aku. Tapi Tania mengalami luka yang sangat parah. Donor darah sangat dibutuhkan. Saat ini ada kekurangan darah tipe O di rumah sakit ini. Aku ingat kamu golongan darah O kan? Dia dengan terburu-buru memanggilku. Cuma untuk agar aku mendonorkan darah untuk Tania. Sheni, aku memohon kepadamu. Dia sekarang terluka parah. Dia juga membutuhkan transfusi darah. Di mana perawatnya? Orangnya sudah datang. Dia golongan darah O. Suntik dia sekarang. Ayo. Dia terlalu kurus, maksimal 200 ml. Enggak, kita sangat memerlukannya. Kalau sampai dipaksakan, sangat mungkin pengaruhi sirkulasi darah wanita ini dan sistem pernapasan. Gak apa-apa, dia sudah dewasa. Apa masalahnya dengan sedikit kehilangan darah? Aku menolak. Sieni, ini bukan waktu yang tepat bagimu untuk bertindak gegabah. Tania, karena aku kecelakaan mobil baru saja terjadi. Kalau terjadi sesuatu padanya, aku akan menyalahkan diriku. Apa kamu benar-benar akan diam saja? Apa kamu akan menonton aku masuk penjara? Biarkan aku pergi. Ayo, ambil darahnya. Sakit sekali. Sangat sakit. Aku harus melepaskan sepenuhnya. Ayo kita pulang. Martin, ayo kita putus. Ayo kita putus. Sieni, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Kak Martin, masuklah cepat. Tania sedang mencarimu. Baik, tunggu. Sieni, aku cuma ingin kamu datang dan mendonorkan darah. Kamu harus melakukan ini karena aku. Apa kamu akan putus denganku? Apa yang baru saja kamu katakan? Aku akan berpura-pura nggak mendengarnya. Aku nggak akan bisa meninggalkan rumah sakit. Pulang sendiri saja. Sieni, setelah ini, aku akan menggantinya untukmu. Kita nggak akan ada hubungan apa-apa lagi. Martin, lihatlah. Apa aku terlihat bagus dengan gaun pengantin ini? Ini gaunnya aku pilih dengan hati-hati dari sekian lusin gaun pengantin. Setelah memilih dan menentukan gaun pengantin ini, bukannya semua sama saja? Martin, apa kamu tahu, untuk menjadi pengantinmu, aku sudah menantikan hari ini selama 4 tahun penuh. Sekarang, aku akan mengakhiri ini sendiri. Hubungan ini cuma penampilan saja. Martin, disinilah adalah tempat kencan pertama kita. Aku tidak tahu harus mulai. Mulai dari mana? Disinilah. Mari kita akhiri semua ini di sini. Martin, lihatlah. Apa aku terlihat bagus dengan gaun pengantin ini? Setelah memilih dan menentukan gaun pengantin ini, bukannya semua sama saja? Kenapa beres-beres koper? Perusahaan memiliki proyek banyak. Apa kamu akan keluar? Perjalanan bisnis, itu juga benar. Selama ini, pikiranku sepenuhnya tertuju padamu. Kamu mungkin belum tahu kalau aku sudah mengundurkan diri. Jam berapa penerbanganmu? Jam 4 sore. Baiklah, aku akan mengantarmu. Kemarin, itu keadaan darurat. Mereka memanggil untuk donor darah. Itu pilihan terakhir. Aku beli ayam hitam. Aku akan meninggalkannya untuk kamu buat sup. Oh ya,
Ini untuk kamu. Ini dari Yesi dan putrinya. Sebuah hadiah ucapan terima kasih untuk kamu. Bisakah kamu melihatnya? Kedua kalung ini, mana yang lebih bagus? Apa kamu akan kasih aku hadiah? Pilih saja salah satu. Gimana pun, selama itu hadiah dari kamu, aku suka semuanya. Oh, ini hadiah ulang tahunku untuk Yesi. Ya sudah, beli keduanya. Biarkan dia memilih sendiri saat waktunya tiba. Yang tersisa bisa juga disimpan oleh klien untuk hadiah. Ternyata hadiahnya bukan untukku. Aku yang membelinya sendiri, tapi malah jadi milik orang lain. Martin, kamu memang luar biasa. Tania, situasinya masih belum stabil. Aku masih harus ke rumah sakit. Aku nggak akan kembali tinggal di sini. Ketika kamu kembali, kirim pesan padaku. Aku akan menjemputmu. Halo? Ada apa, Yesi? Oke, aku segera ke sana. Sieni, aku tahu periode waktu ini aku benar-benar berhutang budi kepada kamu. Jangan khawatir. Aku menunggu gugatan Tania. Begitu selesai, kita akan segera menikah. Ayam hitam itu, kamu harus memasaknya sendiri. Aku pergi sekarang. Martin, kita nggak akan pernah bertemu lagi. Martin, aku nggak pernah berpikir perasaan kita akan layu seperti mawar ini. Bahkan cerita kita, mari kita akhiri di sini. Pak, ke bandara ya. Martin, aku ingin menambahkan kontakmu saat itu. Semua teman-temanmu, aku sudah menambahkan semuanya. Aku menjadi pacarmu. Aku melakukan semuanya sesuai keinginanmu. Tapi secara perlahan, aku kehilangan diriku sendiri. Tapi sekarang, semua ini akan menjadi masa lalu. Sieni, aku punya kabar baik untukmu. Mantan suami Yesi setuju untuk berdamai. Pernikahan kita dapat dilanjutkan sesuai jadwal. Siapa yang menaruh mawar di meja? Bukannya ini surat undangan? Kenapa ada di tempat sampah? Martin, ayo kita putus. Aku akan menikah dengan orang lain. Kamu benar-benar ingin putus denganku? Sieni, trik berpura-pura acuh tak acuh sungguh membosankan. Sieni! Keluarlah! Sieni! Gaun pengantinnya hilang. Pakaianku juga hilang. Foto pernikahan juga hilang. Sieni, tanggal berapa penerbanganmu? Aku akan menjemputmu. Aku sudah memesan tiket pesawat untuk lusa.
Martin, ayo kita putus. Dia serius. Sieni benar-benar ingin putus denganku. Aku nggak setuju. Kalaupun putus harus aku yang bilang. Gimana mungkin dia bisa putus denganku? Aku menolak. Sieni, ini bukan soal kamu sekarang, tapi tentang aku. Sieni, apa kamu akan diam saja melihatku masuk penjara? Biarkan aku pergi. Ayo, ambil darahnya. Dia masih membahas masalah rumah sakit, masih menyimpan dendam kepadaku. Bukannya aku sudah menjelaskannya? Kemarin keadaan darurat, mereka memanggil kamu untuk mendonorkan darah di tengah malam. Aku beli ayam hitam. Aku akan membuatkan sup untukmu. Sieni, kamu sengaja meninggalkan surat putus. Bukannya kamu cuma ingin aku menghubungimu? Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Martin, lihatlah. Pak Chandra, dia mengundangku untuk bergabung dengannya. Mereka dari tim proyek penelitian. Kamu akan pergi ke luar negeri? Aku berencana tinggal di Dakota dan memulai bisnis. Kalau kamu nggak bisa tinggal di Dakota, aku pikir hubungan jarak jauh lebih baik nggak usah membicarakannya. Pak Chandra, maaf, penelitian biologi di luar negeri, kamu sebaiknya menyerahkannya kepada orang lain saja. Sieni, apa kamu sudah memikirkannya dengan matang? Kesempatan ini sangat langka. Aku sudah memutuskan. Aku memutuskan untuk bersama pacarku. Tetap di Dakota. Sieni, jangan khawatir, posisi istri bos di masa depan, itu pasti kamu. Ayo pergi. Aku ingin bersamamu saat itu. Aku tinggal di kota ini, tapi aku nggak lagi di sini. Bahkan tempat yang aku rindukan. Permisi, aku ingin bertanya, penerbangan jam 4 sore, di mana gerbangnya? Halo Tuan, ada beberapa penerbangan pada pukul 4 sore. Kemana Anda akan pergi? Aku nggak tahu kemana dia pergi. Sieni, kamu pergi tanpa berkata apa-apa. Apa maksudnya? Apa kamu sakit? Maaf, salah orang. Sieni, di mana kamu? Tunggu sampai aku menemukanmu. Aku akan membuatmu membayarnya. Halo? Kak Martin, ada masalah. Tania hilang. Datanglah ke sini segera. Apa? Tania hilang? Yesi, jangan khawatir. Aku akan segera ke sana. Baiklah. Sieni cuma cemburu dan marah. Bahkan kalau aku nggak mencarinya, dia akan kembali sendiri. Sekarang bantu Yesi dulu. Terus cari Tania. Yesi, bagaimana Tania? Selamat Tuan Martin. Sukses menyelesaikan kasus. Tania, cepatlah. Tania, kamu gak hilang? Yesi, apa yang terjadi? Sekretaris Kevin bilang, Tuan Zero sudah membuat kesepakatan. Jadi kami menyiapkan kejutan besar. Cuma untuk mempersiapkan aku sebuah kejutan, mereka kasih tahu aku bahwa Tania hilang. Yesi, berapa umurmu? Kak Martin, ada apa denganmu? Apa aku membuatmu marah? Ayolah, jangan marah. Kami semua cuma bercanda. Kita kasih kamu sebuah kejutan. Sieni gak datang ya? Dia biasanya selalu mengikutimu di belakang. Dia
kami baru saja putus. Ah? Dia putus denganmu? Dia ingin menikah dengan orang lain. Gimana bisa begitu? Bukannya dia sangat mencintaimu? Dia mau menikahi orang lain. Apa kamu melakukan kesalahan kepadanya? Jadi beberapa hari yang lalu, Tania dirawat di rumah sakit. Aku minta Sieni untuk mendonorkan darahnya, menyelamatkan dia. Inilah awalnya. Kenapa dia begitu sensitif dengan masalah ini? Masih menyimpan dendam kepadaku. Oh, dia mungkin cemburu dan marah. Oh iya, kamu dan Yesi pasangan sejak kecil, benar kan? Tapi kamu membiarkan Sieni pergi menyelamatkan putrinya. Dia mungkin akan sedikit gak senang. Pak Martin, jangan marah. Sieni gak mungkin begitu. Itu dari lubuk hati aku. Gimana bisa dia meninggalkanmu untuk menikah dengan orang lain? Aku tahu dia pasti gak bisa hidup tanpa aku. Tapi dia juga gak bisa ancam aku dengan putus. Wanita itu selalu membutuhkan beberapa kata-kata baik. Rayulah dia, benar kan? Kamu bujuk dia sedikit saja, mungkin keadaan akan membaik. Jadi, dengarkan aku. Sekarang aku akan mengeluarkan ponselku. Telepon dia, katakan beberapa hal baik padanya. Sayang, aku salah. Aku tahu aku salah. Kembalilah sayang, pasti berhasil. Coba saja. Coba saja. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silahkan hubungi kembali nanti. Mungkin lagi gak bisa menjawab telepon. Kirim pesan WhatsApp saja. Benar. Kirim WhatsApp saja. Kamu mengirim pesan WhatsApp dalam waktu kurang 5 menit, dia pasti akan membalas pesan kamu. Dia pasti akan membalas kamu secepatnya. Cuma 5 menit. Dan ingat, jadilah lebih tulus. Sieni, aku salah. Kembalilah. Aku mencintaimu. Oh. Dia sudah memblokir nomorku. Diblokir? Sieni sebenarnya, nggak mungkin. Semua orang di perusahaan tahu Sieni menyayangimu. Oh, nggak mungkin. Dia memblokir WhatsApp kamu? Ini aneh sekali. Sieni bukan orang yang impulsif. Lagi pula, dia nggak akan blokir orang sembarangan. Apa kamu melakukan kesalahan ya? Nggak ada. Selain membahas masalah dengan manajer umum Ciro setiap hari, ini tentang membantu Yesi dan gugatan hukumnya. Aku nggak punya waktu melakukan hal-hal yang membuatnya nggak bahagia. Lalu kenapa begitu? Disitulah Sieni salah. Kamu tahu, dia bukan tipe orang yang suka membuat masalah. Masalah ini benar-benar keterlaluan. Sieni itu sangat mencintaimu. Tunggu saja, dia tenang setelah beberapa hari, terus dia akan mencari kamu. Oke, aku akan tunggu dia kembali. Aku harus membuatnya meminta maaf kepadaku dengan benar. Kalau enggak akan maafkan. Ya. Baiklah. Hari ini sebenarnya kita merayakan Pak Martin karena sudah menyelesaikan kasus besar. Hal-hal ini kita tinggalkan semua di belakang. Benar kan? Ayo kita minum. Merayakan pesanan besar perusahaan kita. Mendoakan masa depan cerah bagi perusahaan kita. Bisnis sedang booming. Baiklah, naik ke level yang lebih tinggi. Ayo bersulang. Bersulang. Sieni, kalau kamu mau pergi, pergi saja. Jangan pernah kembali. Jadi Martin akan menjadi milikku. Masuk. Pak Martin, dokumen ini memerlukan tanda tangan kamu. Selain itu, apa aku harus memesan makan siang untukmu? Makan siang apa? Kamu lupa ya, Sieni sudah berangkat dalam perjalanan bisnis. Makan siang sebelumnya, dia menyiapkan semuanya untukmu sendiri. Apa perlu aku pesankan makanan untuk kamu sekarang? Yang terhormat Pak Martin, waktunya makan siang. Ayo dicoba, ini hidangan baru yang aku pelajari. Daging sapi dengan 2 jenis selada favoritmu. Sup tulang babi yang aku buat. Ayo kita makan bersama. Aku lupa kasih tahu kamu, sebentar lagi aku harus makan malam dengan klien. Makanan ini kamu makan sendiri. Ternyata
Dia sangat peduli padaku. Sienna, tunggu kamu kembali dan aku akan meminta maaf. Aku nggak akan berdebat lagi denganmu. Gak usah, aku nggak lapar. Baiklah. Aku ingin minta izin cuti sore ini. Ada urusan mendesak di rumah, aku harus pulang. Gak masalah. Oh ya, bisa kamu menanyakan Jenny untuk aku? Lihat kapan Sienna akan kembali. Baik. Perutku kambuh lagi. Aku gak punya obat. Halo, Clinton. Bawa aku ke rumah sakit. Aku sedang bersama klien sekarang, gak bisa pergi. Biarkan sekretaris Kevin mengantarmu. Oke. Aku akan menelponnya. Aku ingin meminta izin cuti sore ini. Ada urusan mendadak di rumah, aku harus pulang. Gak bisa. Kevin pulang kampung hari ini. Halo? Yesi? Aku sekarang ada di kantor. Perutku kambuh lagi. Bisakah kamu mengantar aku ke rumah sakit? Ini sudah pukul 10 malam. Tania baru saja tertidur. Aku khawatir meninggalkannya sendirian di rumah. Coba lihat apa kamu bisa minum obat dan coba lewatkan malam ini. Besok aku bawa kamu ke rumah sakit ya. Dokter, tolong periksa pacarku sekarang juga. Dia sangat sakit. Kamu datang terlambat. Kami semua akan segera pulang kerja. Ayo periksa. Sienna, kapan kamu akan kembali? Sienna, jangan tinggalkan aku. Sienna, Sienna! Baguslah. Pak Martin akhirnya sadar. Bapak, satpam bernama Leo kan? Ya, benar. Berterima kasihlah padanya. Kalau dia gak mengantarmu, nyawamu terancam. Berterima kasih kepadanya. Terima kasih. Gak perlu, Pak. Bu Sienna selalu baik pada kami. Dia selalu minta di saat jam pulang kerja melihat keberadaanmu di ruanganmu. Untung aku periksa. Kalau enggak ada yang tahu Bapak pingsan. Ternyata dia sangat memperhatikanku. Ada apa? Kenapa ini hadiahnya ada 2? Itu aku kurang tahu. Aku yang pesan. Bibi bagian kebersihan dan satpam penjaga juga termasuk. Apa perlu ya? Sudahlah, terserah kamu. Ternyata dia begitu demi kebaikanku juga. Sienna, kamu sangat mencintaiku. Kenapa kamu minta berpisah? Halo, Pak, gawat. Nona bukan pergi berbisnis. Apa? Lalu dia kemana? Bukan bisnis? Mana mungkin? Lalu dia pergi kemana? Gimana kalau tanya pada Jenny? Baik, tunggu di kantor. Aku akan ke sana. Pak Martin, ini. Jenny, di mana Sienna? Martin gak tahu kalau Sienna mengundurkan diri. Martin, apa kamu dan Sienna bertengkar? Aku terus perhatikan hubungan kalian berdua. Sienna sudah sangat baik sekali kepadamu. Dia lakukan yang terbaik. Kalau kamu membuatnya sedih, belikan apa yang dia suka untuknya. Kamu tahu apa yang dia suka? Yang dia suka? Martin, penyanyi ini. Aku sangat suka dia. Nanti aku mau pergi ke konsernya. Gak kenal. Untuk apa ke konsernya? Menghabiskan uang saja. Tidurlah. Oh, sebelumnya dia bilang ingin ke konser.
tapi aku nggak tahu artinya. Kalian sudah lama bersama, kamu masih nggak tahu. Hah. Bahkan nggak tahu dia berhenti bekerja. Apa katamu? Berhenti kerja? Mana mungkin? Mana bisa dia pergi? Perusahaan ini didirikan oleh kita berempat. Mana bisa dia pergi begitu saja? Itu sungguhan. Lihatlah, ini surat pengunduran dirinya. Saat dia mau berhenti, kenapa nggak bilang padaku? Aku sudah bilang kepadamu, tapi kamu suruh aku yang memutuskan. Halo? Martin, Sieni ke kantor dan bilang. Kamu yang putuskan saja. Aku ada urusan. Pak, kapan sampainya? Segera sampai ke rumah sakit. Cepatlah. Baik. Martin tahu kalau Sieni mengundurkan diri. Sudahlah, mungkin sudah bilang. Ternyata di saat itu. Saat dia menyerahkan ini, dia sudah langsung merapikan barang-barangnya. Ah, Martin! Hah? Dia sudah pindahan? Kantornya kosong. Dia sungguh pergi. Sungguh meninggalkanku. Martin, Sieni dengan tenang mengundurkan diri. Itu bukan karena impulsif. Kalau ada masalah di antara kalian berdua, hormatilah keputusannya. Gak bisa. Aku gak setuju. Belum ku tanda tangani surat ini. Ini berarti belum sah. Jenny, biarkan saja posisinya kosong. Ku bawa Sieni kembali. Kak Martin, kamu mau kemana? Aku mencari Sieni. Dia nggak boleh mencarinya. Berhenti. Aku perlu diskusikan persetujuan. Lepaskan. Sieni, tanpa izinku, gak boleh pergi. Gak pernah. Sieni, hilanglah selamanya. Martin jelas-jelas milikku. Sieni, tunggu aku baik-baik di bandara. Sieni! 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 Selamat datang. Wow. Wow. Semua ini kamu yang menyiapkan? Gimana? Kamu suka? Enggak juga nggak apa-apa. Kita bisa buat pesta tradisional. Besok, bisa kupesankan baju, perhiasan, dan mahkota Phoenix. Jangan. Aku suka ini. Cuma aku nggak menyangka kamu sudah menyiapkan dari lama. Tentu saja kusiapkan. Karena aku menunggu selama 3 tahun ini. Sieni, kamu nggak ikut kami pulang ke Dakota ya? Aku mau tinggal dengan orang yang kucintai. Yang dia cintai, Sieni. Mungkin kamu gak tahu, kamulah orang yang kucintai. Ternyata, di saat aku sibuk mengejar bulan, aku pun bintang untuk orang lain. Sieni, kamu pergi kemana? Tanpa ada izinku, beraninya kamu pergi meninggalkanku. Kalau berani menikahi pria lain, tanggung akibatnya. Aku gak percaya, selain aku, gak ada pria yang lebih baik daripadaku. Maafkan aku. Sieni, kembalilah padaku. Kamu masih mencintaiku kan? Sieni, tolong kembalilah padaku.
Sieni, aku yang paling kamu cintai kan? Kenapa pergi dariku? Bisakah kamu muncul di depanku sekarang? Sieni, kamu pulang? Sieni! Sieni, kamu! Ternyata bukan dia. Halo, apa Anda Tuan Martin Handoko? Benar. Ada apa? Ini pakaian pria yang khusus dipesan oleh Nona Sieni sebulan yang lalu. Tolong diterima. Sieni memesan baju untukku? Kenapa aku nggak tahu ya? Apa... Martin, aku berencana memesan baju untukmu. Untuk pernikahan kita. Berdirilah, akan kubantu ukur tubuhmu. Apa perlunya mengukur? Nggak perlu diukur. Carikan saja. Mana Sieni? Kenapa nggak datang? Sebelumnya Nona bilang mau mengambilnya sendiri ke toko. Lalu Nona minta bajunya diantarkan. Kudengar Nona sepertinya pergi dari Rakota. Dia gak bisa mengambilnya. Apa? Kapan dia pergi? Sieni, kamu peduli padaku? Kenapa kamu tega meninggalkanku? Nona Sieni juga menelpon toko kami 5 hari yang lalu. Ternyata dia sudah berencana. Baju pengantin juga sudah siap. Aku nggak percaya ini. Halo, Ibu? Martin, apa kamu bertengkar dengan Sieni? Aku nggak bisa menghubunginya. Telepon Ibu pun dibiarkan? Benar, terakhir telepon katanya pernikahan akan dibatalkan. Aku merasa ada yang salah. Apa kamu yang menindasnya? Sieni gadis yang baik, dewasa, dan berbakti. Kalau kamu melakukan kesalahan, segera minta maaf kepadanya. Menantu yang baik jangan sampai pergi. Ibu, tenanglah. Ibu nggak akan kehilangan dia. Sieni, aku pasti akan menemukanmu. Halo, Risa? Apa ada kontak dengan Sieni? Martin, gak akan kukasih tahu meski aku tahu. Karena kamu gak pantas untuknya. Risa, apa maksudmu? Tolong kamu jangan hubungi aku lagi ya. Kamu gak bisa membahagiakannya, sementara orang lain bisa. Jadi, jangan ganggu dia lagi. Halo? Halo? Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ditolak? Apa maksud ucapan Risa tadi? Apa Sieni menikah dengan pria lain? Halo? Clinton? Apa ada kabar tentang Sieni? Baik, kutanya Jenny. Jenny, apa Sieni menghubungimu? Gak ada. Saat berhenti kerja, dia bilang mau kemana? Sepertinya dia bilang, oh ya, dia pulang ke Dakota. Dakota? Dakota? Baiklah, Jenny. Urusan perusahaan sekarang di tanganmu dan Clinton. Aku akan pergi. Sieni, tanpa persetujuanku, kamu gak boleh menikah. Aku pasti akan menemukanmu. Kamu harus izin dengan jelas. Wah, Semua ini disiapkan untuk ukuranmu. apa Risa yang sudah kasih tahu ukuranku? Kenapa aku merasa kalian adik kakak sudah bekerja sama? Apa aku masih bisa kabur? Terlambat. Tanganmu gak akan kulepas lagi. Oh iya, kamu kan baru kembali. Belum punya mobil juga. Mobil ini untukmu.
Sekarang, bisa pergi kemana saja. Kamu menyiapkan sebanyak ini untukku? Tapi aku belum menyiapkan apapun juga untukmu. Sieni, gak perlu siapkan apapun. Di sisiku saja. Kamu mau apa? Akan kubuatkan. Gak kusangka, orang kaya sepertimu bahkan juga bisa memasak. Kamu meremehkanku ya? Kamu akan dikagetkan dengan masakanku. Ayo. Ayo. Charlie, ku bantu ya. Gak usah. Kamu duduk saja. Hari ini biar aku yang masak. Lihat wajahmu pucat, tubuhmu kurus. Akan kubuatkan sup ayam. Nanti makan yang banyak ya. Sudah masak? Belum. Apa yang kukatakan di telepon gak jelas ya? Makanan siap sebelum jam 6. Apa ucapanku dianggap angin? Aku sedang gak enak badan. Aku gak mau masak. Kukasih tahu ya, entah alasan apapun hari ini, kamu tetap harus memasak. Martin, sekarang aku demam tinggi. Tubuhku pun lemas. Apa kamu bahkan gak melihatnya? Kenapa diam? Sana masak. Ternyata, di mata orang yang peduli, tanpa kita bilang apapun, dia juga bisa melihatnya. Wow. Cobalah. Ini enak sekali. Ternyata kamu sangat hebat memasak dan juga ada sedikit aroma herbal di dalamnya. Lidahmu lumayan peka ya. Ku tambahkan obat herbal untuk kesehatanmu. Nanti makan yang banyak ya. Setelah kita menikah, ku buat tiap hari. Agar kamu selalu sehat. Gimana? Maafkan aku, Charlie. Sementara ini, aku belum bisa menikah. Apa katamu? Apa kamu menyesal memilihku? Bukan. Pembimbingku saat dulu akan mengadakan sebuah proyek besar di sini. Aku harus pergi ke sana. Pak Chandra? Ku dengar kamu pulang ke Dakota. 2 tahun lalu, ku ajak kamu bergabung untuk tim proyek penelitian biologi. Kamu tolak itu karena Martin. Sekarang, apa sudah bisa bergabung? Pak Chandra, ternyata setelah 2 tahun lamanya, tetap masih mau kasih aku kesempatan. Kali ini, tenanglah. Aku pasti akan penuhi harapanmu. Bagus sekali. Tapi, mentalmu harus siap. Kerahasiaan proyek ini sangat tinggi di saat kamu menerima tawaranku. Di luaran, gak ada yang bisa menemukanmu. Lalu, selama masa penelitian, semua dijalankan tertutup. Jadi, kamu gak bisa menghubungi orang luar. Ku dengar kamu akan menikah. Apa perlu pertimbangan? Gak perlu. Sekarang, aku mulai mengerti. Yang benar-benar mencintaiku gak akan menghambat masa depanku. Charlie, kamu memang terlalu impulsif. Gimana kamu bisa kenal Pak Chandra? Oh, ku dengar Pak Chandra mengadakan proyek di Universitas Dakota. Maafkan aku, Charlie. Sieni, jangan minta maaf. Lakukan apa yang kamu suka. Aku akan mendukungmu, selamanya menunggumu. Aku akan rela. Tapi, sebelum penelitian, kabulkan sebuah permintaanku. Permintaanmu itu foto berdua denganku ini? Benar. Kita kenal lama, tapi nggak punya foto. Kamu di sini harus lebih banyak foto. Martin, ini hari pertama di rumah baru kita berdua. Ayo, kita foto bersama. Nggak bosan ya? Kenapa harus foto? Jangan denganku, foto sendiri saja. Sieni, ini semua gak penting. Asal kamu di sisiku, aku sudah sangat senang. Sieni Suroso? Charlie, ayo kita berfoto lagi. Ayo, kita foto di mana? Di kantor Capil. Sieni, mau menikah denganku? Kita akan menikah. Ayo, kita akan menikah. Ayo,
Kita pergi sekarang. Sieni! Apa aku salah lihat ya? Atau karena aku sangat tersudut? Jadi aku berhalusinasi. Benar juga. Selain aku, Sieni gak mungkin bersama pria lain. Apalagi digendong begitu. Sieni, dimanapun kamu berada, aku pasti menemukanmu. Ayo, lihat kamera. 1, 2, 3. Senyum. Selamat atas pernikahan ya. Harapanku terwujud juga. Kamu simpan buku nikah di dalam brankas. Bukan itu hal yang berlebihan. Barang berharga tentu harus disimpan dengan aman. Tenang saja, kualitas berangkas ini bagus. Pasti akan aman. Nona, kulihat Nona lama duduk di sini. Kantor Capil tutup jam 5. Besok Nona bisa datang lagi. Tolong tunggu sebentar. Halo, Martin. Kenapa belum datang juga? Kantor Capil akan segera tutup. Cuma buku nikah, nggak bisa sendiri ya? Aku bertemu klien, ku tutup. Halo, halo. Ini kali ketiga kali kita mau mendaftarkan pernikahan kita berdua. Tapi dia tetap masih menunda-nunda. Martin, buku nikah yang kamu gak pedulikan, sekarang kubuat bersama pria lain. Sieni, aku janji, buku nikah ini gak akan mengurungmu. Kamu tetap bisa jadi dirimu sendiri. Aku akan terus di sisimu. Seharusnya saat kita nikah, orang tua kita harus bertemu dan makan. Tapi orang tuaku di luar negeri, belum bisa pulang. Gimana kalau untuk sekarang kita beritakan dulu pernikahan ini pada keluargamu? Bagaimana? Baiklah, kebetulan aku pulang hari ini. Gak akan kukasih tahu. Kita akan kasih mereka kejutan. Baik. Sebenarnya gak perlu beli sebanyak ini. Ini bukan pertama kali bertemu dengan mereka. Tapi ini pertama kalinya sebagai menantu. Harus sesuai tradisi kan? Ayo, kita pergi. Martin, aku sudah bertemu orang tuamu. Kapan kamu akan ikut bertemu dengan keluargaku? Belakangan ini pekerjaanku sangat sibuk. Kamu juga tahu kan? Sabarlah. Pada waktu yang tepat, aku akan bertemu mereka. Martin, nanti orang tuaku gak perlu kamu kunjungi. Sieni, kamu di mana? Sieni? Mobil mewah? Sieni gak mampu beli. Ada apa denganku? Aku berpikir Sieni bisa pakai mobil mewah. Ku bantu bawakan ya. Gak usah, semua ini gak berat. Ayo, kita masuk. Ini sesuai dengan rencana baru kita. Di saat seperti ini, harusnya kita berada di pesta pernikahannya Sieni. Entah apa yang terjadi. Pesta yang bagus malah dibatalkan begitu saja. Ya, bagus dibatalkan. Aku gak pernah suka bocah bernama Martin. Dia pacaran lama dengan Sieni. Sampai sekarang saja belum pernah kemari. Kita cuma melihat fotonya. Kamu sudah tahu ya, Risa bilang kepadaku. Kakaknya Charlie sudah lama suka pada Sieni. Oh, Kalau bukan karena Sieni sesetia itu pada Martin, tadinya aku ingin menjodohkannya dengan Charlie. benar juga. Ayah, ibu, Yo, aku pulang. Sieni, Charlie? Paman, Bibi. Dasar kamu, kenapa gak kasih tahu kalau mau pulang? Benar, karena ingin kasih kalian kejutan. Charlie, kenapa datang membawa banyak barang begini? Ayo, cepatlah duduk. Ayo, duduklah. Mau minum teh? Ku ambilkan buah juga ya. Ibu, duduk di sini dulu ya. Gak ada orang luar sama sekali. Lagi pula, aku mau mengumumkan hal yang penting sekali. Ada apa? Ayah, ibu,
Aku sama Charlie sudah dapat akta nikah. Kapan kejadiannya ini, ha? Pagi ini baru saja dapat akta nikahnya. Tapi karena waktunya mepet banget, jadi di awal-awal belum kasih tahu Paman dan Bibi. Mohon maafkan saya. Haiya. Tapi Paman Bibi tenang saja. Aku pasti akan buat Sieni bahagia. Gak akan buat dia kecewa. Baguslah. Bagus. Duduklah. Jadi kapan kalian ada rencana pesta nikah? Aku mau ikut proyek penelitian. Pesta nikahnya harus ditunda dulu. Pak, bisa bantu saya periksa yang namanya Sieni? Baik, tunggu sebentar. Pak, apa Anda salah orang? Di sistem gak ketemu data pribadi yang cocok. Ini gak mungkin. Jenny kasih tahu aku kalau semua keluarga dan temannya ada di Dakota. Harusnya dia tinggal di daerah Dakota. Pak, maaf bantu saya periksa lagi. Baiklah. Pak, masih gak ada. Kenapa di kantor polisi pun gak ketemu info soal Sieni? Sieni, kamu sebenarnya ada di mana? Terima kasih. Sieni, kamu pergi saja. Nanti pas kamu pulang, aku persiapkan pesta pernikahan yang megah. Kamu tenang saja. Selesai proyek ini, aku akan langsung pulang. Sieni, akhirnya aku temukan kamu. Sieni, jangan pergi. Sieni, Kenapa malah aku dengar suaranya Martin? Sieni, jangan pergi. Sieni, jangan pergi. Aku lagi mikir apa sih? Sekarang ini, Martin pasti lagi bareng sama Yesi. Mana mungkin bisa ada di sini? Saya umumkan, proyek riset biologi kali ini berhasil diselesaikan. Jadi selanjutnya, saya mau kasih apresiasi khusus buat satu orang. Dia itu ketua tim riset kita, Sieni. Di bawah kepimpinan dan manajemen Sieni, tugas yang awalnya kita rencanakan selesai dalam 3 tahun, bisa diselesaikan sepenuhnya 2 tahun lebih awal. Apalagi hasil eksperimennya jauh melampaui ekspektasi kita. Jadi, para pimpinan putuskan, kasih kita semua libur panjang sebagai ucapan terima kasih atas kerja keras kalian selama ini. Bagus sekali. Untuk tender proyek yang berikutnya juga dipegang sama Sieni. Selain itu, hasil riset kita kali ini akan segera digunakan. Jadi, untuk tender proyek yang berikutnya juga dipegang sama Sieni. Terima kasih Pak Chandra. Berkat kepercayaan dari para profesor dan kerja keras seluruh anggota tim, akan bersungguh-sungguh tangani tender kali ini dan gak akan buat kecewa hasil riset kita semua. Dokumen tender buat proyek ini sudah diajukan. Beberapa hari lagi, proses tender akan dimulai. Tender kali ini sangat penting buat kita. Asal kita bisa menang satu tender kecil saja, perusahaan kita bisa aman sampai beberapa tahun. Jadi, kita harus anggap ini sangat penting. Kak Martin, tenang saja. Sebagai sekretarismu, aku sudah bisa diandalkan. Lagi pula tadinya di rumah mertua juga, gak akan ganggu kerjaanku. Ditambah lagi kemampuan kerjamu dan Clinton. Kita pasti menang tendernya. Terakhir kali aku lihat Sieni itu di Dakota. Sieni, sebenarnya kamu ada di mana? Apa kita akan ketemu lagi? Wah, mobil mewah siapa ini? Ada juga pengawalnya. Dia berkelas banget ya. Iya, pasti dia artis terkenal. Atau dia orang yang penting. Sieni? Wanita itu seperti Sieni, tapi wajahnya nggak kelihatan. Kak Martin, mobil yang kita pesan sudah sampai. Kayaknya bukan. Kok Sieni bisa ada di acara semewah ini ya? Ayo, kita pergi. Sieni, aku kangen banget sama kamu. Sebenarnya, kapan kamu pulang? Charlie? Oh, Sieni, kamu pulang?
Aku kangen banget. Aku juga kangen banget sama kamu. Sieni, akan aku kasih pesta nikah yang megah. Kak Martin, aku dengar penanggung jawab tender kali ini satu kuliah sama kamu. Apa iya? Kalau memang ada hubungan, bukannya ini akan jauh lebih menarik. Ini semua berkat bantuan Yesi. Martin, kamu lihat sendiri kan, apapun yang Yesi lakukan, semua tulus demi kamu. Jangan sampai kamu buat dia kecewa ya. Di hatiku, cuma ada Sieni. Di hatiku, cuma ada Sieni. Martin, kenapa kamu masih gak bisa melupakan dia? Suatu hari nanti, aku akan buat kamu lihat ketulusanku, biar kamu benar-benar lupa sama Sieni. Sudah setahun penuh loh. Siapa tahu Sieni sudah lama sama yang lain. Jangan ngomong lagi. Tujuan kita ke Dakota, buat ikut tender. Jangan buang waktu buat hal lain. Martin ini, apa kamu masih gak ngerti ya? Sieni mungkin sudah benar-benar melepaskan kamu. Baiklah, sebentar lagi sampai di restoran. Katanya di restoran ini banyak sekali menu andalannya. Sieni, kita makan dulu. Lalu kita pergi ke tempat nikah. Kepiting pedas di sini enak banget. Kamu pasti akan suka. Baiklah. Ayo. Oh, lihat. Apa itu Sieni? 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 Di mana? Aku baru saja lihat. Sieni lagi gandengan sama pria lain. Di belakangnya juga ada 2 pengawal. Gak mungkin. Si Sieni sialan itu. Dia kan bukan orang yang penting. Sampai dikawal sama pengawal. Itu benar. Sieni selain sama aku, dia nggak akan dekat sama pria manapun. Jangan-jangan kamu salah lihat. Mungkin aku salah lihat. Sudahlah, lupakan saja. Sieni, kamu sudah pergi 1 tahun. Sebenarnya, kapan kamu akan kembali? Silahkan dilihat, mau pesan apa? Pesan semua menu hidangan spesial kalian. Sieni, masih ada yang perlu kamu tambahkan? Menu spesialnya ada 7-8 macam. Gak bisa habiskan semua. Ini, dan ini. 3 yang ini. Boleh tambah penekuk kelabu? Ini, sama yang ketiga di bawahnya. Pesannya kebanyakan. Kita gak bisa habiskan. Pesan 3 ini saja. Lalu tambah penekuk kelabu, oke? Kedengarannya kayak suara Sieni. Sayang, aku kasih lihat trik sulap ya. Oke. Perhatikan baik-baik. Sayang, kamu hebat banget. Ternyata mereka pasangan muda biasa. Ngaco banget sih aku mikirnya. Mana mungkin kebetulan kayak gitu. Baru juga sampai Dakota, sudah urusin orang lain. Martin! Ngapain kamu bengong? Ayo pesan makanan. Apa di sini ada bir? Kayaknya anggur plum mereka kelihatan enak juga. Enggak. Pesan saja beberapa menu spesialnya. Dicoba saja, sudah cukup. Gua mau. Kita bertiga gak setir mobil. Minum sedikit, itu gak apa-apa lah. Sudahlah, gak usah minum. Martin lagi gak enak perut. Lain kali saja ya. Maaf, aku lupa. Martin, belakangan ini kamu banyak kegiatan sosial. Kalau bisa gak minum alkohol, sebisa mungkin jangan minum ya. Tapi kalau harus minum, obat-obatan ini harus dibawa. Kalau Sieni ada di sini, dia pasti nggak akan lupa. Nona, suamimu baik sekali ya. Sampai daging kepitingnya dibersihkan semua. Ya, dia baik banget sama aku. Kita harus saling balas budi. Aku supin kamu udangnya ya. Buka mulutmu. Udang yang dikasih istriku, rasanya enak. Lihat saja, mereka ini pasangan muda yang lagi kasmaran, bahkan makan saja nempel terus.
Martin, ini sudah aku kupaskan. Cepat dicoba. Sieni, kalau kamu terus manjain Martin kayak gitu, hati-hati nanti dia jadi ngelunjak. Kalau nggak baik sama aku baik sama siapa lagi? Sieni, aku kangen kamu. Aku mau makan udang yang kamu kupas sendiri. Sieni, coba cicipi ini. Dia panggil Sieni? Dia panggil Sieni? Clinton, oh, apa kamu dengar? Kayaknya ada yang panggil nama Sieni. Oh, aku nggak dengar. Apa kamu salah dengar ya? Mana ada yang panggil nama Sieni? Mungkin saja. Aku terlalu kangen sama dia sampai aku halusinasi pendengaran. Sieni lagi. Martin dari Dakota sampai ke sini. Isi pikirannya cuma ada dia saja. Sieni, lebih baik kamu hilang selamanya. Jangan muncul lagi di depan Martin. Ini pendapatku ya. Kamu tuh lagi dapat rezeki, tapi kamu nggak sadar. Sieni itu kan gadis baik banget, benar kan? Sudah lembut, perhatian pula. Tapi lihat kamu, malah buat dia marah sampai pergi. Sekarang baru tahu kamu menyesal. Aku memang menyesal. Kalau bisa ketemu dia lagi, aku pasti minta maaf sama dia. Pelayan, bonnya. Sayang, makanan di restoran ini enak banget ya. Aku rasanya agak berat untuk pergi. Lain kali kita kesini makan bareng lagi ya. Makanan di restoran ini rasanya enak banget ya. Aku rasanya agak berat pergi. Kenapa ucapannya bisa sama persis dengan Sieni? Bahkan nada bicaranya juga sangat mirip. Apa mungkin dia itu Sieni? Kenapa ucapannya bisa sama persis dengan Sieni? Bahkan nada bicaranya juga sangat mirip. Apa mungkin dia itu Sieni? Kak Martin, mau kemana? Ini ruang VIP khusus untuk tamu. Tolong jangan ganggu. Biar saya masuk buat lihat. Pacarku kayaknya ada di dalam. Martin, ngapain kamu di sini? Sieni kayaknya ada di dalam. Beneran? Para kakak pengawal, boleh saya tanya sebentar? Tamu yang ada di dalam VIP ini, apa marganya? Marga bos kami itu Bakri, presiden grup Bakri dari Dakota. Dengarkan, marganya Bakri. Kayaknya bukan orang yang kita cari. Apa benar bukan dia? Pasti bukan. Kak Martin, ayo kita pergi. Ayo pergi. Sieni, kamu tunggu di sini saja. Waktu itu aku pesan sesuatu. Aku mau ambil dulu. Baiklah. Sieni? Sieni? Itu beneran kamu? Sieni? Kamu ini kenapa? Kenapa menghindar? Demi cari kamu, aku sampai keliling semua jalan besar dan gang kecil di Dakota. Sepanjang tahun ini, kamu hilang tanpa kabar. Aku cari kamu sampai gila. Cari aku? Bukannya kamu harusnya sudah resmi menikah sama Yesi? Sieni? Aku tahu kamu pasti cemburu sama Yesi. Tapi tenang saja, masalah Tania sudah disepakati. Aku sama Yesi gak perlu nikah palsu. Lagi pula, hubungan kami itu gak ada apa-apa. Iya, Sieni. Aku sudah temani Martin setahun penuh. Selain sebagai teman baik, sekaligus sekretarisnya. Ayo, Sieni, kita pulang sekarang. Terus nikah. Kamu gak perlu khawatir. Kamar nikah dan maharnya sudah aku siapkan. Kedepannya, aku akan luangkan lebih banyak waktu buat kamu. Aku pasti akan menjaga kamu baik-baik. Lepaskan aku. Aku gak akan pulang sama kamu. Sieni, ada apa dengan kamu? Aku tahu. Apa kamu masih marah sama aku? Aku minta maaf. Maafkan aku. Aku harap kamu bisa pulang. Permintaan maafmu itu gak akan aku terima. Ampunan yang kamu minta juga gak bisa aku kasih. Aku gak akan pergi. Susah payah aku temukan kamu. Kenapa aku harus pergi? Aku tahu kamu masih cinta sama aku. Kalau enggak, kamu gak akan cemburu sama Yesi. Aku beneran tulus minta maaf sama kamu. Aku harap kamu bisa maafin aku. Kalau kamu gak bisa maafin aku bisa belikan kamu hadiah buat menebusnya. Bilang saja, kamu mau kosmetik atau tas. Asal kamu bisa maafkan aku belikan segalanya buat kamu. Martin, di antara kita berdua, bukan sekedar permintaan maaf biasa atau beli hadiah bisa selesaikan masalah. Ada apa sebenarnya sama kamu? Dulu setiap kali aku minta maaf, kamu selalu maafkan aku. Kenapa kali ini nggak bisa lagi? Asal kamu maafkan aku, bukannya kita bisa baikan seperti semula? Martin, semua ini sudah terlambat. Ini belum terlambat, gimana bisa terlambat? Sieni, aku tahu kamu masih marah sama aku. Dulu aku memang banyak berbuat salah dan sakiti kamu.
Tapi sekarang aku sudah berubah. Aku bersedia habiskan sisa hidupku buat menebusnya. Asal kamu bisa maafkan aku, semuanya akan balik kayak dulu. Itu dulu, Martin. Kita nggak akan bisa kembali lagi. Sienna, kamu mau aku gimana lagi sih? Bukannya kamu pernah bilang bakal cinta sama aku seumur hidupmu? Kenapa baru lewat setahun? Apa setelah setahun, semua ucapanmu itu sudah nggak berlaku lagi? Iya, dulu sekali aku memang pernah berhayal seumur hidup bersama kamu. Tapi kamu sendiri yang hancurkan hayalan ini. Lagi pula, kita berdua sudah putus setahun yang lalu. Waktu itu, kamu putuskan sepihak. Aku nggak setuju. Kamu demi aku, sampai rela lepaskan kesempatan buat belajar di luar negeri. Pak Chandra, aku minta maaf. Kuota untuk tim proyek penelitian biologi di luar negeri. Lebih baik kasihkan saja ke orang lain. Aku sudah pikirkan baik-baik. Aku mau bersama dengan pacarku, tetap tinggal di Rakota. Kamu demi aku, sampai rela jadi ibu rumah tangga. Urus rutinitas harian, makan 3 kali sehari. Aku nggak percaya, kamu bisa segampang itu mau putus sama aku. Sienna, kamu pasti sengaja berbuat ini. Kamu cinta banget sama aku kan? Semua orang di sekitar tahu itu. Sienna, kamu tahu, perutku bermasalah. Jadi di kantorku, kamu siapkan obat lambung. Kamu takut aku nggak akan makan tepat waktu. Tiap hari kamu masak dari makan siang bareng aku. Kamu segitu tulusnya sama aku. Mana mungkin bisa bilang sudah nggak cinta lagi sama aku? Aku memang pernah cinta sama kamu. Kamu juga pernah jadi seluruh duniaku. Tapi semua ini sudah berakhir sejak setahun yang lalu. Aku yang sekarang sudah nggak punya perasaan apapun sama kamu. Aku nggak percaya. Sienna, aku nggak percaya. Martin, kamu tenang dong. Kita bicarakan ini baik-baik. Sienna, kalian sudah putus 1 tahun. Hal-hal ini kamu nggak tahu. Dia sampai gila cari kamu. Asal ada sedikit petunjuk, dia pasti langsung terbang ke sana. Iya, sekarang kalian sudah putus. Apa mungkin habis putus masih bisa baikan? Iya, Sienna. Aku mohon, kasih aku kesempatan lagi. Biar aku kejar kamu lagi, buat ambil hati kamu lagi. Dulu waktu kita jadian, kamu yang tembak aku. Kali ini, biar aku yang kejar kamu. Nanti kamu mau berbuat apa saja silahkan. Kalau kamu nggak mau kerja di kantorku, aku bakal pakai koneksi buat cari kerjaan lain buatmu. Aku akan tinggalkan kerjaanku buat temenin kamu pergi. Dulu duniamu berputar di sekitarku. Hidupku mulai sekarang akan berpusat sama kamu. Martin, mawar yang sudah terlanjur layu. Gak peduli seberapa banyak disiram atau dikasih pupuk, semuanya sudah gak berguna lagi. Sama seperti perasaan kita yang dulu sudah berakhir, gak akan bisa disambung lagi. Duniaku gak bisa tanpa kamu. Kasih aku kesempatan lagi, kita pasti bisa balik kayak dulu. Martin, sekarang aku lihat kamu cuma seperti wajah asing yang familiar di hatiku. Sudah gak ada riak sedikit pun juga. Kita gak mungkin balikan lagi. Kenapa kita gak bisa balikan lagi? Apa kamu masih kira aku sama Yesi sudah nikah? Kami beneran gak resmi nikah. Masalah Tania sudah diselesaikan dengan baik. Gak akan terjadi apa-apa lagi. Bukan begitu. Aku yang mau menikah. Kamu mau nikah? Kamu mau nikah? Kamu mau nikah sama siapa? Jangan coba bohongi aku pakai reaksi murahan kayak gitu. Aku gak percaya. Aku gak perlu bohong pakai cara kotor itu. Pernikahanku dijadwalkan lusa. Kalau kalian berdua mau datang, silahkan datang. Sienna, aku sudah cari kamu setahun penuh. Sekarang kamu bilang mau nikah sama orang lain. Apa kamu pantas begitu sama aku? Hah? Aku sudah memohon berulang kali sama kamu. Kamu mau aku gimana lagi? Memangnya aku harus berlutut memohon sama kamu? Kamu gak usah memohon-mohon lagi sama aku. Kejadian masa lalu, biarlah berlalu. Kita jalani hidup kita masing-masing. Aku gak mau ada urusan lagi sama kamu. Apa orang yang mau kamu nikahi itu marganya Bakri? Apa cuma karena dia kaya dan berkuasa? Cuma karena dia itu kaya? Jadi kamu pilih dia dan tinggalkan aku? Terserah kamu saja. Sienna, kenapa kamu bisa kayak gini sama aku? Aku sudah cari kamu setahun penuh. Sekarang kamu malah sama pria kaya. Kenapa kamu jadi nggak tahu malu begitu? Kamu beneran buat aku kecewa. Martin, kita bersama selama 4 tahun. Demi kamu, aku sampai lepaskan preferensiku dan lepaskan semua mimpiku. Seluruh hidupku cuma berputar di kamu. Bahkan demi kamu juga, aku bantu kamu merintis usaha, mengurus kamu makan dan kebutuhanmu sehari-hari. Tapi di hatimu, aku ini orang yang seperti itu. Oh, bukan begitu. Tadi aku terlalu emosi. Aku juga dikuasai amarah. Jadi aku bisa bicara kayak gitu. Kebaikanmu sama aku sebenarnya di hatiku beneran tahu. Kita jangan ribut lagi. Gimana kalau kita pulang? Itu bukan lagi rumahku. Sienna, aku mohon sama kamu. Jangan ribut lagi, oke? Ayo pulang sama aku. Kita pulang, terus kita nikah. Martin, kamu harus sadar diri dong. Kamu itu sama sekali gak suka sama aku. Kamu gak beneran mau nikah sama aku. Kamu cuma butuh orang yang penurut dan pengertian. Pengasuh yang bisa diandalkan. Mulai sekarang, pengasuh itu mau pergi. Apa kamu menyesal? Enggak gitu. Beneran, enggak kayak gitu.
Aku bilang sekali lagi, aku nggak akan menikah sama kamu. Buang jauh-jauh harapanmu itu. Sieni, itu salahku sebelumnya. Mulai hari ini, aku bersumpah. Aku gak akan lagi abaikan perasaanmu. Nanti, urusan besar atau kecil di rumah, semuanya kamu yang putuskan. Kalau kamu suruh aku ke timur, aku gak akan berani ke barat. Kalau kamu suruh aku jaga jarak dari lawan jenis, aku gak akan hubungan lagi sama mereka. Aku mohon, pulang bareng sama aku ya. Sieni, aku belum pernah lihat Kak Martin memohon bantuan serendah ini. Tolong kasih dia ampun dan maafkanlah dia. Kenapa kamu gak sembunyi? Kenapa kamu malah muncul lagi? Kenapa kamu belum menghilang? Sieni, kenapa kamu pukul dia? Kak Martin, dia dimanjakan sama tuan muda kaya. Jadi dia berani pukul aku. Sieni, minta maaf sama Yesi sekarang. Boy, minggir. Oh. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Aku cuma kesel, Leo. Oh, maaf semuanya. Sieni, kamu gak apa-apa kan? Ternyata kamu kakaknya Lisa? Benar. Ini aku, Martin. Sebaiknya kamu jauh-jauh dari Sieni. Tiap kali kamu dekat-dekat sama dia, gak ada hal baik yang terjadi. Apa maksudmu? Memangnya aku gak boleh peduli sama dia? Kamu peduli sama dia, tapi tadi jelas-jelas kamu lihat ada bahaya, tapi malah lindungi orang lain. Lihat dia dalam bahaya. Apa ini yang namanya peduli? Bukan itu maksudku. Mulut kamu itu kedengaran lebih bagus dari yang kamu perbuat saat Sieni ada di sisimu. Berapa banyak luka yang dia terima? Aku masih ingat sampai sekarang. Pertama kali aku lihat dia badannya kurus, wajahnya juga pucat banget. Jadi, Martin, aku minta kamu jauh-jauh dari dia. Ini, ambil darahnya. Oh, minggir. Sieni, nggak begitu. Jangan dengar omong kosongnya. Dia itu cuma mau pisahkan kita. Makanya dia sengaja bilang begitu. Kamu jangan bela diri lagi. Lebih baik kamu pergi saja. Sieni, aku susah payah temukan kamu. Kenapa aku harus pergi? Kamu yang awalnya buat aku jatuh cinta sama kamu. Sekarang kamu mau putus sama aku? Ini nggak adil. Aku butuh 1 tahun buat sadar perasaanku sama kamu. Aku nggak mau diusir begitu saja cuma karena ucapanmu itu. Pulang sama aku. Ayo, lepaskan. Lepaskan aku. Sieni, kita pulang. Sieni, kamu jangan pergi sama dia. Woi, Sieni, kamu jangan pergi sama dia. Sieni, woi, Sieni. Kak Martin, kamu sadar dong. Apa kamu masih nggak lihat sama sekali? Wanita yang mencintai kemewahan, mata duitan dan gila harta. Dia sama pria itu, mana mungkin baru kenal. Mereka pasti sudah bersekongkol, biar kamu merasa dihianati. Aku ini yang benar-benar cinta sama kamu. Benarkah begitu? Kenapa aku nggak tahu? Kak Martin, apa kamu nggak bisa melihat ketulusanku? Aku siap jadi pacarmu kapan saja. Dan kasih kamu kebahagiaan. Lepaskan! Kamu gak akan pernah bisa sebaik Sieni. Martin! Kamu gak apa-apa? Sieni, sejak kamu muncul, kamu merampas Martin dariku. Aku gak akan biarkan kamu lolos. Sieni, aku mohon padamu, jangan pergi. Turunlah dulu, banyak yang mau aku bicarakan padamu. Sieni, gimana menurutmu? Biar aku jelaskan padamu. Di antara kita, gak ada lagi yang harus dijelaskan. Ayo, jalan. Sieni! Kamu sungguh mau meninggalkanku? Martin, lihatlah. Apa aku cantik pakai gaun ini? Martin, aku berencana kasih kamu setelan jas khusus. Kamu pakai di pernikahan kita nantinya. Tuan Martin sayang, cobalah dulu ya. Ini masakan baru yang kupelajari. Daging sapi lada hitam. Dan sup iga kesukaanmu. Ayo makan bersama. Sieni,
Jangan tinggalkan aku. Apa sakit? Lumayan. Lain kali, kalau terjadi lagi, segera hubungi aku. Aku gak akan biarkan mereka menindasmu di depanku. Terima kasih suamiku. Aku berencana untuk melihat gedung pernikahan kita, tapi mereka malah menghancurkan segalanya. Gak apa-apa. Gedung pernikahan sudah hampir siap. Kalau kamu mau lihat, tunggu ya. Aku suruh mereka kirim fotonya. Ulurkan tanganmu. Cantik sekali. Kamu tadi bilang mau ambil sesuatu. Ternyata mau ambil ini ya? Iya. Kamu lupa ya? Hari ini ulang tahun pertama kita mendapatkan surat nikah. Selain cincin pernikahan, kedepannya setiap peringatan pernikahan kita, aku akan kasih kamu cincin. Untuk mengingatkan kita saling mencintai. Terima kasih sayang. Aku sangat beruntung punya kamu. Sieni, cepat buka pintunya. Aku mencarimu. Sieni, buka pintunya. Aku mencari kamu. Sieni, cepat buka pintunya. Sieni, tolong buka pintunya dan biarkan aku masuk. Kenapa dia mengikuti kita? Aku mau jelaskan sesuatu padamu. Aku sekarang sadar betapa brengseknya aku. Aku kira aku sudah cukup jelas berbicara. Gak nyangka, dia masih datang mengganggu. Tapi aku sangat mencintaimu. Aku gak akan bisa kehilangan kamu, Sieni. Aku mengerti sekarang. Setiap sudut rumah, aku selalu memikirkan wajahmu. Aku sungguh gak bisa kehilangan kamu. Kasih aku satu kesempatan lagi, biar aku menjagamu. Sieni, oke Sieni. Buka pintunya, temui aku. Kamu masih mau bertemu dengannya? Security, ada orang asing di depan rumahku. Suruh dia pergi sekarang. Sieni! Halo Pak, kamu bukan penghuni di sini. Segera tinggalkan tempat ini. Aku gak mau. Pacarku ada di dalam. Ayo pergi. Sieni! Sudah, berhenti minum. Itu buruk untuk perutmu. Jangan biarkan dirimu sakit karena minum terlalu banyak. Tinggalkan aku sendiri. Aku kasih tahu ya. Jangan ikut campur urusanku. Aku cuma mau minum. Kalau aku sakit, Sieni akan memaafkanku. Dia sangat mencintaiku. Dia akan selalu di sisiku. Martin, apa kamu masih belum mengerti? Sieni sudah pergi. Kamu seperti ini sekarang. Dia nggak akan lihat kamu. Untuk apa? Iya, Kak Martin. Sieni sudah meninggalkanmu. Kamu jangan buang-buang waktumu. Siapa bilang? Sieni itu milikku. Dia cuma milikku seorang. Gak ada yang bisa merebutnya. Kak Martin, dia nggak pantas dapat cinta darimu. Kamu seperti ini cuma buat masalah. Apa kamu tahu? Sieni bukan milikmu. Sieni cuma milikku. Pernikahannya. Aku mau pergi. Halo? Jenny, bisakah kamu kirimkan paket ke Dakota? Para tamu yang terhormat, selamat datang semuanya dalam acara pernikahan Tuan Charlie dan Sieni. Selanjutnya, mari kita kasih tepuk tangan yang meriah. Pengantin yang paling cantik. Silakan masuk. Charlie, aku cuma punya satu anak perempuan yang berharga. Mulai sekarang, kuserahkan padamu. Kamu jangan sakiti dia. Ayah, jangan khawatir. Di hidupku, aku akan menjaga dia dengan baik. Aku gak akan membiarkan dia menderita. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakannya, melindunginya, selamanya. Baiklah. Kedua mempelai sudah dekat sejak pertama bertemu. Pertemuan 3 tahun lalu. Akhirnya hari ini, keduanya berjalan bergandengan tangan menuju pintu pernikahan. Sekarang, silahkan kedua mempelai bertukar cincin. Aku nggak setuju. Martin?
Apa yang kamu lakukan di sini? Aku nggak setuju kamu menikah. Bukankah beberapa hari yang lalu sudah aku jelaskan kepadamu? Itu sudah cukup jelas. Sieni, aku sulit mencarimu. Gimana bisa aku cuma diam dan melihat kamu menikah dengan orang lain? Permohonan ulang tahunmu bukannya ingin menjadi pengantinku. Sekarang aku di sini mewujudkan permohonanmu. Sieni, ikut denganku. Martin, kamu sudah menyakiti Siani. Bukannya lukanya cukup dalam. Pergi dari sini sekarang juga. Risa, kamu diam-diam merencanakan sesuatu, mengenalkannya pada kakakmu. Pantas saja setiap kali aku bertanya di mana Sieni, kamu gak kasih tahu aku. Ya, itu semuanya ulahku. Dan juga, kakakku itu orang yang lebih baik. Dia sudah menyukai Sieni bertahun-tahun lamanya. Mereka berdua bukannya sangat serasi ya? Kamu! Martin, kamu bertingkah di luar batas. Bukannya ini sangat konyol? Segera tinggalkan tempat ini. Jangan mengganggu pernikahanku. Sieni, kita sudah bersama 4 tahun. Hubungan 4 tahun ini, kamu lupakan begitu saja? Kamu sungguh mau meninggalkanku? Martin, kamu sungguh berpikir aku meninggalkanmu karena dorongan sesaat saja? Atau kekecewaan sedikit demi sedikit? Semua sudah menumpuk, bahkan hal yang gak sanggup aku lepaskan. Semuanya sudah pergi. Aku bisa menebusnya. Aku sungguh akan menebusnya. Kasih aku satu kesempatan lagi. Martin, kalau kamu masih gak pergi, aku suruh orang untuk membawamu keluar dari sini. Charlie, kamu tahu seberapa besar Sieni mencintaiku. Dia melakukan segalanya untukku, melepaskan kesempatan untuk jadi peneliti. Dia mengeluarkan semua tabungannya dan tinggal di kota ini untuk membantuku memulai bisnis. Dia selalu mengkhawatirkan masalah perutku. Dia membawa makanan dan obat. Hal-hal ini, apa dia lakukan juga untukmu? Aku gak butuh Sieni berbuat begitu. Aku cuma mau dia di sisiku. Itu kebahagiaan dan kesenanganku. Aku juga bisa kasih itu ke dia. Kebahagiaan untuknya. Aku mengerti Sieni. Dia gak mungkin meninggalkan aku dan dengan cepat jatuh cinta sama orang lain. Sieni, menikahlah denganku. Sieni, menikahlah denganku. Dulu kamu yang mengejarku, sekarang giliranku yang mengejarmu. Aku akan sekuat tenaga menebusnya segala lukamu. Mencoba untuk jadi orang yang kamu suka. Aku pasti akan kasih kamu masa depan yang bahagia. Sieni, dia bilang akan begitu. Kamu masih mau dengannya atau tetap mau meninggalkannya? Sieni, aku akan bawa kamu sekarang. Martin, terkadang aku rasa kamu benar-benar sangat menjijikan. Waktu itu aku mau bersamamu. Bahkan aku ingin surat nikah. Kamu sama sekali gak peduli. Dan sekarang, kamu malah memohon menikahiku. Aku gak tahu cara membahagiakanmu sebelumnya. Tapi sekarang aku tahu. Aku gak akan biarkan kamu meninggalkan aku. Kamu kenapa? Apa masih ada hal lainnya yang buat kamu ragu? Bilang saja, aku akan berubah. Martin, apa yang kamu bicarakan sekarang? Itu sudah gak ada artinya lagi. Gimana bisa gak ada artinya? Cincin berlian, itu cincin favoritmu. Jas putih yang aku pakai, itu kamu yang merancangnya, aku pakai. Jas yang kamu kasih, datang untuk menikah denganmu, ya kan? Ini kan harapan yang kamu mau. Tapi harapan ini sudah gak berlaku. Yang tersisa cuma bau busuk. Lalu apa lagi yang kamu harapkan? Bilang saja, asal kamu bilang, aku akan mewujudkannya. Martin, sekarang aku sudah gak berharap apa-apa lagi sama kamu. Kamu tahu alasan kenapa aku putus sama kamu? Karena aku menyakitimu. Kita sudah bersama 4 tahun. Dan selama 4 tahun itu, kamu sama sekali gak pedulikan cintaku, perjuanganku. Kamu anggap itu hal yang wajar. Memilih antara aku dan yang lain. Kamu selalu mengorbankan aku. Aku rasa kamu sudah menutup telingamu. Di antara kita sudah penuh lubang. Masa depan apa yang kita punya? Jadi cincin ini simpan saja untukmu. Aku gak bermaksud untuk mengorbankanmu. Aku bukan gak peduli sama kamu. Aku antar mereka dulu ke pameran. Kamu tunggu sebentar. Nanti aku jemput. Aku gak bawa ponsel. Lepaskan aku. Sini, donorkan darahnya. Sieni, maaf. Aku gak sangka apa yang dulu aku lakukan padamu itu meninggalkan luka yang sangat besar. Aku gak akan begitu lagi. Tentu saja, meninggalkanmu gak ada lagi yang akan menyakitiku seperti itu. Kamu membenciku? Kenapa gak benci aku? Karena cinta. Itu sebabnya muncul kebencian. Aku sudah gak mencintaimu lagi. Wajar saja orang membenci. Gak perlu disebutkan.
aku menemukan kebahagiaanku. Sieni, apa kamu sungguh mencintainya? Sungguh, aku sangat mencintainya. Aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Sieni, kamu ingat ini? Ini yang kamu tulis untukku. Surat cinta. Sieni nggak pernah kasih kamu surat cinta ya kan? Haruskah aku membukanya dan membacanya untukmu? Supaya kamu tahu seberapa besar cinta Sieni untukku? Ya sudah, buka saja. Dan lihat isinya. Apa masih ada kata-kata? Apa maksudmu? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Ketika aku pindah rumah, box bukunya terkena air hujan. Dan surat ini diselipkan di dalam buku-buku. Aku mencoba untuk memperbaikinya. Tapi itu sia-sia. Sama seperti hubungan kita berdua. Gak akan bisa diulang kembali. Sieni, kamu masih mencintaiku kan? Kita punya banyak sekali kenangan indah. Apa kamu mau melupakan semua itu? Aku peringatkan kamu. Jangan sentuh dia. Sieni, jawab aku. Jawab aku. Security, usir dia. Berhenti! Kak Martin, Sieni gak mau menikah sama kamu. Aku bersedia menikah sama kamu. Kak Martin, menikahlah denganku. Martin, kamu sebaiknya memikirkan ini. Membuat pilihan yang salah. Lihat kan? Sieni, kamu gak mau menikah denganku kan? Banyak yang bersedia menikah denganku. Iya sih, kamu bersedia menghabiskan hidup denganku. Aku bersedia. Sieni, aku akan segera menikah. Kamu jangan sedih. Pernikahanku dan istriku akan segera dilanjutkan. Kalau sudah nggak ada kepentingan lagi, tolong pergi dari sini sekarang. Kalau nggak, aku panggil security. Sieni, kamu pasti akan menyesal. Clinton, aku dan Sieni sudah berhubungan lama. Kamu lihat kan? Menurutmu, dia sungguh gak akan kembali? Menurutku, dia sudah meninggalkanmu. Kamu juga harus melepaskannya. Kak Martin, kamu masih punya aku. Aku akan jadi istri yang terbaik untukmu. Siapa yang menikah sama kamu? Kamu gak sadar? Aku sedang memancing Sieni. Kamu gak ada apa-apanya. Martin, aku akan buat kamu untuk menikahiku. Silahkan Tuan, kasih tanda pada nama yang sesuai. Kali ini kita akan berhasil. Kita nggak akan gagal. Kamu sudah bergadang 2 hari untuk mengerjakannya. Mengurus semua penawaran. Apa kamu gak lelah? Jangan khawatir. Aku pasti akan menuai hasilnya. Oh, ini bukan karena aku meragukan kemampuanmu. Aku khawatir dengan mentalmu. Tenang saja, asalkan sibuk, pasti bisa melupakannya. Sieni, aku akan kembali ke Rakota setelah urusan ini selesai. Kita akan bertemu lagi. Aku dengar tentang manajer proyek dari konferensi tender ini, kepala Departemen Bioteknologi. Dia sangat hebat. Aku sungguh gak sangka bisa bertemu dengan orang hebat. Aku akan berfoto dengannya nanti dan mempublikasikannya di WhatsAppku. Tapi di tingkat ini, mereka seharusnya seumuran dengan kakekku sekarang. Tebakanmu salah. Aku dengar dia masih sangat muda. Umur dia juga sepertinya nggak beda jauh dengan Kak Martin. Benarkah? Sudahlah, jangan bicara lagi. Nanti kita akan lihat informasi tersebut lebih detail. Kalau kita bisa memenangkan tender ini, aku gak akan pergi dinas lagi. Perusahaan kita akan naik ke atas. Ayo masuk. Semua dokumen keuangan sudah diperiksa? Tenang saja, sudah diperiksa 2 kali. Oke. Kamu sudah periksa semuanya? Bukannya itu Charlie ya? Kenapa dia di sini? Sieni mungkin juga ada di sini. Aku benar-benar gak ngerti deh kalau CEO grup Bakri menyukai Sieni. Itu gak masuk akal. Diamlah.
Kalau aku dengar kamu bicara buruk tentang Sienna, aku akan pecat kamu sekarang juga. Maaf, Kak Martin. Aku nggak akan begitu lagi. Selama aku membantu perusahaan klien memenangkan proyek ini, Martin pasti akan memandangku berbeda. Dia pasti akan mengajakku menikah. Lihat, penanggung jawabnya sudah datang. Ternyata penanggung jawabnya itu Sienna. Apa? Penanggung jawab proyek ini Sienna? Gak mungkin, bukannya Shane itu di bagian admin ya? Sejak kapan dia jadi ahli? Selamat siang semuanya. Selamat datang semuanya di proyek penelitian biologi ini. Rapat tender untuk penerapan hasil penelitian untuk proyek kami, bahkan proyek kami sudah mencapai puluhan tahun. Akhirnya berhasil dicapai sebuah terobosan besar. Tujuan awal proyek kami berdiri demi kesejahteraan rakyat dan kebermanfaatan untuk masyarakat. Jadi setelah hasil penelitian kami selesai, akan segera diadakan rapat tender. Betul, aku lupa tentang dia. Setelah Grafit, dia lulusan terbaik di jurusan teknik biomedis sekolah. Benar sekali. Dia cuma perlu berada di tempat yang tepat, maka dia akan bersinar. Martin, kamu menahannya selama 4 tahun. Menurutmu, kamu masih berhak bilang begitu? Aku baru sadar sekarang. Dulu aku berbuat banyak kesalahan. Sekarang, aku akan mulai umumkan daftar pemenangnya. Perusahaan Zack Teknologi, Iya. Perusahaan Sander Teknologi, Ayo. Perusahaan Jack Teknologi, Perusahaan Mario Teknologi. Ada nama Handoko Teknologi. Kita memenangkannya, Martin. Baguslah, baguslah. Selamat kepada para pemenang yang disebutkan. Staf kami sudah menyediakan makanan untuk kalian semua. Silahkan semuanya pergi ke aula untuk mencicipi hidangan. Ayo. Ayo. Konferensi tender akhirnya selesai. Aku butuh tidur yang nyenyak sekali. Gak masalah. Istirahatlah selama 2 hari. Setelah itu, kita pergi berbulan madu. Baiklah. Sienna, maaf. Kalau bukan karena aku, kamu sudah seperti ini sejak dulu. Kamu gak perlu minta maaf. Aku punya pertanyaan. Kenapa masih memilihku untuk menang? Karena aku sangat tahu jelas perusahaanmu. Dan juga soal kemampuanmu. Tim kami mengakui itu. Aku gak mau ada urusan pribadi mempengaruhinya. Dan merusak peluangmu. Sienna, terima kasih ya. Tenang saja. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk proyek ini. Aku gak akan ganggu kalian lagi. Sienna, ini gara-gara kamu. Semua karena kamu. Martin terus mengeluh tentangku, lalu menolakku. Aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu mati. Hah? Awas! Hei! Dia belum mati. Gawat. Martin, bertahanlah. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Halo, temanku mengalami kecelakaan mobil. Cepat panggil ambulans. Sienna, ini semua salahku. Gak bisa bahagiakan kamu. Kalau saja aku bisa menyadarinya lebih cepat. Mungkin kita akan menua bersama. Sudah, jangan banyak bicara. Simpan energimu. Dokter akan segera datang. Baik. Dokter, gimana kondisinya? Pasien gak terluka parah, tapi tubuhnya mengalami banyak patah tulang. Itu mungkin butuh waktu yang lama untuk sembuh. Asalkan gak membahayakan nyawanya. Untung saja kalian gak apa-apa. Terima kasih. Sudah menyelamatkan kami berdua. Gak usah berterima kasih, itu sudah seharusnya aku lakukan. Rumah sakit ini tingkat perawatan medisnya tinggi. Kamu akan segera sembuh total. Terima kasih.
apa-apa. Kamu yang lukai dia kan? Kamu kan pelakunya. Aku peringatkan kamu, bersikap sopan sama istriku, atau aku nggak akan sungkan lagi. Siapa pelaku sebenarnya? Kamu yang paling tahu. Apa maksudmu? Ayo kita pergi. Sebenarnya apa maksud mereka? Gak mungkin aku ketahuan kan? Kak, aku pergi dulu ya. Nanti aku kesini lagi ya. Polisi! Yesi, kamu terbukti bersalah atas tindakan tabrak lari. Ayo ikut dengan kami. Bukan aku, kalian salah orang. Kamu atau bukan, kita bicarakan saja semuanya di kantor polisi. Ayo, ikut kami. Martin, tolong aku. Ayo, diam. Sayang, kamu bilang sudah menyukaiku selama 3 tahun lamanya. Kenapa aku bisa nggak sadar? Itu karena kamu terlalu fokus mengejar orang lain waktu itu. Mana mungkin ada orang yang mengejarku. Yo, ayo kejar aku. Kali ini aku kalah. Kenapa? Gimana kalau kita jalan-jalan? Aku kasih kamu 1 kesempatan. Giliran aku yang kejar kamu. Aku kejar kamu di belakang, bagaimana? Jadi, ini cara kamu mengejar ya? Kamu gak mau lari ya? Aku yang lari duluan, dan kamu kejar aku. Ayo kejar aku! Oke.